Apakah benar si narasumber kita ini dijadikan tumbal oleh mantan bosnya gitu. Jadi nanti kita akan saksikan aja apakah memang benar ada nggak bukti di sana yang kita dapatkan. Apabila ada, berarti kita akan melakukan satu ritual di sana. Sahabatku, ini kekeliruan akidah yang sangat fatal. Menginvestigasi tumbal, lalu berencana melakukan ritual di Gunung Kawi adalah bentuk nusyrah al-manhiyah, yaitu mengobati sihir dengan sihir lagi. Rasulullah SAW tegas bersabda, itu termasuk perbuatan setan, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Menghadapi gangguan gaib bukan dengan kompromi ritual di pusat kesyirikan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa mengobati sihir dengan sihir, yaitu nusyrah, pada hakikatnya adalah bentuk mendekatkan diri kepada jin agar menghentikan gangguannya. Ingat, jin di Gunung Kawi tidak akan memberi kesembuhan gratis. Melakukan ritual di sana sama saja dengan menggadaikan tauhidnya Fitri dan tim backpacker demi kesembuhan yang semu, yang justru mengundang malapetaka iman yang jauh lebih besar. Dan itu kita melihat si bos saya ini itu kayak mayat hidup. Jadi gairah hidupnya tuh seperti nggak ada. Mukanya tuh flat biasa dan banyak sakit dari situ. Nah itu yang saya bilang, saya udah perasaan nggak enak. Perasaan saya udah nggak enak itu. Sampai waktu itu supir saya bilang, Pak, ini bos kayaknya gini nih. Iya, karena ya mungkin perjanjian kemarin di sana kali. Oh, jadi omongan. Ya, jadi buah bibir seperti itu. Pembantu pada tahu dong? Pembantu nggak ada. Oh, nggak ada. Hanya ada saya sama Pak Yono. Terus yang bersihin rumah siapa? Nggak ada. Paling saya sama Pak Yono. Karena kan memang satu rumah itu 3 lantai. Si artis ini bisa dibilang sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Terus berakhirnya bagaimana itu kisahnya dia dengan Gunung Kawi itu? Jadi waktu itu saya nggak tahu ya, ini memang rencana Allah mungkin. Jadi pada saat itu saya diminta untuk pulang karena ibu saya sakit. Oke. Pada saat itu tepat sekali dengan berbarengan dengan hal itu ada si bos saya ini ada syuting di daerah Jakarta Timur. Nah, jadi saya pulang ini ditelepon ini pagi sama ibu ya. Nah, siangnya itu mereka syuting. Sore harinya habis maghrib saya ditelepon sama Pak Yono kalau artis ini meninggal dunia. Umur pendek gitu? Udah berumur sih. Waktu dia ke sana udah umur berapa? Kepala 4. Oh, berarti dia meninggal di usia kepala 4-an. Meninggalnya dikasih tahu penyebabnya apa? Di lehernya itu kayak digorok. Dari perubahan-perubahan itu kita melihat si bos saya ini itu kayak dari perubahan-perubahan itu kita melihat si kecuali kemarin penyulap merah itu membongkarkan persugihan Gunung Kawi, dibuktikan, dinampakkan, ya baru saya percaya. Ya dia nggak bisa membuktikan, tidak terbukti, malah membuka foto-foto orang lain, membuka buku absen. Jadi yang dibongkarkan persugihan itu yang mana? Ya, jadi dia itu bukan penyulap, pengeker-ngeker. Sulap merah pengeker-ngeker makam. Kalau benar-benar sulap, ya kalau kamu benar-benar penyulap merah harus bisa menyulap. Kalau sulap beda, itu trik hiburan dan menghibur masyarakat, ya. Lah kamu gelarnya penyulap merah, membongkarkan pintu persugihan, ngeker-ngeker. Ciri orang yang konon baru pulang dari ritual Gunung Kawi. Pernah dengar cerita tentang orang yang baru pulang dari Gunung Kawi? Menurut cerita yang beredar di masyarakat, ada beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan mereka. Benarkah begitu? Perlu diingat, ini adalah cerita dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat, bukan sesuatu yang bisa dipastikan kebenarannya. Konon, tanda pertama adalah sikapnya menjadi lebih tertutup. Ada cerita bahwa sebagian orang memilih tidak menceritakan tujuan atau pengalaman spiritualnya kepada siapapun. Tanda kedua, mereka disebut lebih disiplin menjaga pantangan tertentu. Dalam berbagai kisah, pantangan ini dipercaya harus dipatuhi sebagai bagian dari laku spiritual yang dijalani. Tanda ketiga, ada anggapan bahwa mereka menjadi lebih rajin berziarah atau melakukan tirakat. Hal ini sering dikaitkan dengan upaya memperkuat ketenangan batin dan menjaga komitmen terhadap laku yang dipilih. Tanda keempat, di rumahnya ada ruangan khusus yang tidak boleh dilihat atau dimasuki orang lain. Biasanya tempat ini digunakan untuk syarat ritualan. Namun, tidak semua orang yang berkunjung ke Gunung Kawi datang untuk hal-hal yang bersifat mistis. Banyak juga yang berziarah, berdoa, atau menghormati tokoh yang dimakamkan di sana. Kalau kamu ingin memperkuat ikhtiar rezeki tanpa mengejar jalan yang penuh mitos, kamu bisa mengenal jimat ajian rezeki songo dari Nyai Arum Dalu.
Sarana ini diritualkan sebagai pendamping usaha dan doa agar kamu semakin semangat dalam menjemput. Banyak tentang pesugihan nih Bang Pak. Ya, pesugihan itu adalah, jadi gini, kata pesugihan itu menjadi kayak bahasa yang menjadi itu konotasinya jadi negatif ya. Nah, gitu bener Ya Pak. kan? Orang bekerja keras jadi sugih, pesugihan nggak itu? Bukan ya Pak. Terus orang pesugihan itu apa? Kan sebuah manusia upaya untuk menjadi kaya itu pesugihan. Ya benar-benar. Cara manusia untuk membuat diri supaya kaya itu kan disebut pesugihan. Cuma ada cara yang negatif dan ada cara positif kan begitu. Nah, iya benar Pak. Betul. Iya benar-benar. Tapi orang bekerja keras kaya nggak disebut pesugihan. Sementara seakan-akan kata pesugihan itu adalah yang buruk. Iya benar. Begini. Jadi itu pesugihan itu adalah sebuah upaya, itu adalah semacam delegitimasi sebuah bahasa ya oleh agama tertentu, di mana ketika manusia meminta sesuatu yang kiri ya, yang hitam Iya, pada minta kepada jin, setan, iblis gitu ya, nah, iya, benar, Pak. itu dianggap sebutannya pesugihan ya. Dan setan dan iblis begini, Banyak tentang pesugihan nih Pak. Ada nggak satu kebohongan yang kamu dengar atau baca berita gitu, yang menurut kamu perlu diklarifikasi dari pihak Gunung Kawi? Sebenarnya ya yang pesugihan itu sih yang paling utama ya. Itu nomor satu ya. Karena memang tidak ada pesugihannya Tidak ada pesugihan. di area pasarian Gunung Kawi tidak ada. Lalu di area Cila itu tidak seram dan tidak ada price list tumbal. Itu price list tumbal itu lumayan nih harganya ya. Ya, dan itu dijadiin isu lagi yang padahal itu price list nazar atau Iya, dan syukuran, selamatan. tapi dibilangnya kalau itu sebenarnya ayam di situ adalah anak maksudnya. Terus kalau sapi itu ibu atau bapak orang tua gitu. Lah, Ya, ini itu nggak ada. pengertian dari mana ini? Dibelok-belokin. Dibelok-belokin gitu. Iya. Padahal enggak kayak gitu. Ayam ya beneran ayam, tumpeng ya beneran tumpeng. Terkait yang price list selamatan yang viral itu ya. Kalau mau lihat bentuknya selamatan kayak apa, Instagram kita itu selalu secara berkala update. Jadi bentuknya seperti apa tuh ya ada Oh, tumpengnya. ada Instagramnya Gunung Kawi. Ada. Saya sudah buka Instagram itu dari 5 tahun yang lalu dan terus Oh, kamu berkembang. yang kelola. Saya yang kelola. Kamu evaluasi, pantau. Iya. Oke. Jadi kalau istilahnya ada yang minta bantu didoakan, dibantu didoakan. Bisa itu dari bisa. selamatan itu. Pasti ada juga yang pengen kayak, ya Allah saya sakit hati nih sama orang ini, sama Marcel nih, ya kan? Nah, dia minta doa nih. Iya. Tolong doain dong, itu Marcel tuh orang jahat gitu. Saya sakit hati sama dia. Bisa nggak didoakan, ditumbalkan saja nyawanya gitu. Nah lagi-lagi kita nggak ada tumbal. Oh nggak ada, itu mode tumbal nggak ada Nggak ya? ada. Iya. Tumbal, pesugihan, penggandaan uang itu opini orang aja. Di kita adanya selamatan, ziarah, ya yang seperti itu. Iya, yang normal. Iya, aslinya ya memang aslinya itu kayak karena gitu. sesuai budaya Jawa aja. Ada nggak satu Konon ada janji tak tertulis di Gunung Kawi, cerita yang tidak pernah masuk televisi. Perjanjian Gunung Kawi merujuk pada mitos pesugihan atau kontrak goib yang konon dilakukan ziarah dengan penunggu goib setempat. Praktik ini mensyaratkan ritual seperti topo broto, mandi bunga, penyerahan sesajen, dan termasuk penyerahan tumbal nyawa setiap tahun dari anggota keluarga. Bisa musuh yang dibenci dijadikan tumbal, ataupun orang terdekat. Tumbal ini tujuannya adalah sebagai imbalan atas kekayaan instan yang didapatkan. Beberapa janji tak tertulis bagi si pemuja pesugihan ini diantaranya adanya kontrak goib. Si pelaku diwajibkan membuat perjanjian tak tertulis dengan makhluk goib penunggu untuk mendapatkan resep goib. Kedua, syarat tumbal yang tadi saya jelaskan. Perjanjian ini digambarkan meminta tumbal nyawa sebagai ganti kekayaan yang didapatkan. Seringkali berupa kerabat, saudara. Ketiga, daun dewandari. Ritual Gunung Kawi biasanya melibatkan perbulan daun pohon dewandari. Daunnya yang jatuh dipercaya membawa berkah uang dan harus disimpan seumur hidup. Jadi, saya selalu wanti-wanti kepada klien saya, sebuntu apapun jalanmu, sebesar apapun ambisimu untuk jadi kaya, sebesar apapun nafsumu untuk memiliki segala kekayaan di dunia ini, jangan sampai melakoni pesugihan hitam. Konon saya itu lahir di Gunung Kawi.
lahir procok bayi merah di Gunung Kawi. Pertama nangis oe-oe ya di Gunung Kawi, karena orang tua Mbah Buyut itu asli orang Gunung Kawi. Jadi tidak heran ada banyak hal yang kami tahu ya tentang Gunung Kawi, tentang masyarakatnya, kehidupannya, kebiasaannya, adabnya, budayanya, cerita-cerita mistisnya, perdukunannya ya, yang sebenarnya sih bukan hanya di Gunung Kawi ya, lain tempat pun juga ada ya. Juga tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang sering kita kunjungi ya, bukan hanya di Gunung Kawi, Keraton, ada Sumber Jodo, Sumber Urip, Sumber Manggis, Gunung Malang, dan masih banyak lainnya. Kita tahu ya, juga orang-orang yang public figure ya, mulai dari artis, tokoh politik, pebisnis, dari dulu memang banyak yang kesana ya dengan berbagai tujuan ya, ada yang untuk wisata, ada yang memang sembahyang dan sebagainya ya, termasuk isu-isu pesugihan yang saat ini santer sekali ya, yang pastinya semuanya sudah ketika banyak cerita ya yang berseliweran di sosmed ya, dengan berbagai versi, dengan berbagai ulasan-ulasan ya. Sesungguhnya kita tuh orang Gunung Kawi tahu loh, mana yang benar, cerita yang benar, mana yang dibesar-besarkan, mana yang untuk sensasi, dengan mungkin dengan ada kebutuhan tertentu atau mungkin ada kepentingan tertentu. Kita orang asli sana itu tahu. Nah, pesan saya untuk saudara semuanya setanah air yang kami cintai, hati-hati dengan cerita yang kita dengar ya. Perhatikan narasumbernya siapa, pembicaraannya bagaimana, bisakah itu dipercaya. Jangan sampai nanti kalau kita langsung telan begitu saja ya, itu akan merugikan saudara sekalian. Karena apa? Tidak semua cerita itu benar ya. Tidak semua cerita itu benar, tapi juga tidak semuanya salah. Itu pesan saya, harap hati-hati supaya tidak menyesal. Ajar ya, gue bisa kurang ajar kan gitu. Iya, lu jual gue borong, kan gitu kasarnya ya kan sayangnya. Lu sopan gue segan, lu kurang ajar ya gue bisa kurang ajar kan gitu. Iya, lu jual gue borong, kan gitu kasarnya ya kan sayangnya. Lu sopan gue. Jejak backpacker, data klarifikasi kamu di sini. Iya benar. Bawa Fitri itu. Gak perlu. Untuk Fitri nama samaran, Mamski sarankan sekarang fokus sama kesehatan dan keselamatan kamu, suami dan anak-anak. Kamu tidak pernah sebut nama, bahkan tidak sebut inisial. Jadi gak usah kepancing oleh siapapun yang mau coba untuk bikin lagi berita apa yang mau di-up, udah gak perlu. Cukup dengan sekali menceritakan pengalaman pribadimu. Dan saya udah dengar langsung lagi dari kamu bukan menghafal skrip karena kita ngobrol 1 jam lebih ya, Fitri. Jadi saya percaya sama kamu, lillahi ta'ala saya percaya sama kamu. Dan yang kedua, kamu klarifikasi untuk masalah sakitmu itu. Yang kamu udah tunjukkan saya semua foto dan segala macam, saya percaya sama kamu. Tidak pedulikan, tidak usah diperdulikan. Tidak usah diperdulikan, orang mau ngomong apa, sudah selesai semua, sudah terbuka semua. Yang penting pesan-pesan yang kamu sampaikan ke kita bukan tentang siapa orangnya, karena memang tidak ada yang tahu siapa orang itu, kan kamu nggak sebut nama, nggak ada inisial, tapi dampaknya supaya kita bisa lebih meningkatkan iman kita, ketebalan iman kita, hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih banyak lagi berdoa, bersedekah, berzikir. Seandainya orang yang terdekat kita yang kita pikir baik, padahal ternyata dia main.